Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari CorelDRAW atau basic-basic dari CorelDRAW. Saya ini menggunakan CorelDRAW X7. Nah, alangkah baiknya sebelum mendesain kita mengetahui bagian-bagian dari CorelDRAW atau fungsi dari tool-toolnya ya. Langsung saja kalian buka CorelDRAW kalian. Di sini sudah ada tampilan dari welcome screen-nya. Kita bisa pilih new document. Kalau open recent ini untuk membuka file yang telah kita save sebelumnya ya. Langsung saja kita pilih new document. Kemudian di sini ada name, bisa kita kasih nama sesuai dengan keinginan kita. Misal kita kasih nama ini basic CorelDRAW. Kemudian di sini yang perlu kita garis bawahi ini size-nya. Kita bisa gunakan size-nya A4 atau A5 juga bisa, dan juga size yang lainnya. Ini untuk ukurannya ya, bisa kita ganti dengan milimeter atau pixel. Kita gunakan cm saja. Ini width height-nya ini menyesuaikan dari size-nya ya, ini size dari A4. Kemudian primary color mode, ini ada dua, CMYK atau RGB. Kalau RGB itu digunakan untuk versi digital ya, misal kita mau upload di media sosial, website ataupun blog, kita bisa gunakan RGB. Kemudian kalau CMYK itu untuk keperluan printing atau cetak ya. Nah, kita pilih RGB, kemudian resolusinya ini 300 standar. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari artboard-nya atau lembar kerjanya yang bisa kita gunakan untuk mendesain di bagian sini. Kemudian tool-tool yang perlu kita pahami, yang penting kita gunakan untuk mendesain. Yang pertama ini ada pick tool. Pick tool ini untuk memindahkan sebuah objek atau menyeleksi sebuah objek ya. Misalnya seperti ini. Saya punya objek ini, kemudian kita klik, kita pindahkan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita seleksi beberapa objek, kita klik kemudian tarik ke bawah. Ini otomatis terseleksi 3 objek ini ya, seperti ini. Kita bisa besarkan atau kecilkan. Lalu yang kedua ini ada shape tool. Shape tool ini untuk merubah garis-garisnya atau merubah curve dari objeknya. Misalnya saya punya kotaan di sini, kemudian kita ubah bentuknya ya. Kita gunakan shape tool, kita klik kemudian tarik ke bawah seperti ini ya. Atau bisa juga kita convert to curve dahulu untuk membuat kotak ini formatnya menjadi objek. Di sini otomatis sudah ada titik-titiknya. Kita bisa rubah ini titiknya seperti ini, atau bisa kita hapus. Kita klik 2 kali. Kalau kita mau menambahkan titiknya, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya, misalnya saya ingin membuat logo dari Facebook, kita tinggal tuliskan F di sini, huruf F. Kita rubah fontnya ya, Arial Narrow, supaya mendekati dari logo Facebook itu sendiri. Nah, di logo Facebook itu kan ada perubahan sedikit. Kita bisa rubah itu dengan shape tool ya. Kita matikan dahulu fontnya atau format fontnya dengan cara klik objek di bagian sini, kemudian pilih convert to curve. Nah, otomatis ini formatnya akan menjadi objek, tidak font lagi ya. Kita klik bagian shape tool, kemudian di sini di logo Facebook itu kan ininya sejajar seperti ini. Kita bisa ubah seperti ini. Lalu di sini kita ubah, kita panjangkan. Nah, ini sudah menyerupai dari logo Facebook itu sendiri ya. Kita bisa kasih warna biru misal seperti ini. Kemudian tool selanjutnya ini ada crop tool. Crop tool ini untuk membuang atau memotong sebuah objek ya.
Misalnya ini saya mau potong di bagian wajahnya saja, kita bisa pilih crop tool, kita klik kemudian tarik ke bawah. Misal saya potong sebagian di sini, lalu kita enter, ini sudah terpotong sebagian dari objeknya. Kemudian ini ada zoom tool seperti biasa, misal seperti ini, kita zoom lagi seperti ini ya. Atau bisa kita gunakan scroll dari mouse ya, kita tinggal scroll ke atas ke bawah seperti ini, kita tinggal arahkan dari kursornya yang mau kita zoom di bagian mana. Misal ini kita zoom di bagian sini ya, kita zoom. Nah, lalu yang kelima ini ada pen tool, nah, atau tool-tool yang lainnya yang kita gunakan untuk membuat garis ya. Di sini ada 2 point line. 2 point line ini untuk membuat garis lurus seperti ini ya. Lalu kemudian ini ada freehand, kita untuk membuat garis, untuk membuat garis sembarang. Kemudian yang sering saya gunakan untuk membuat vektor wajah seperti ini, saya menggunakan pen tool ya, menggunakan pen tool, atau dengan 3 point curve juga bisa. Kita klik kemudian tarik ke bawah seperti ini. Untuk lebih jelasnya di video selanjutnya mungkin saya akan buatkan videonya mengenai ini ya, mengenai tool-tool ini. Untuk membuat vektor seperti ini saya menggunakan pen tool. Misalnya seperti ini, kita buat bagian matanya. Itu adalah sedikit dari contoh mengenai pen tool. Selanjutnya ini ada tool rectangle tool untuk membuat sebuah kotak ya. Misalnya seperti ini. Kita bisa rubah ukurannya di sini ya, lewat sini. Bisa kita 5 cm dengan 3 cm. Seperti ini. Kalau ingin membuat kotak yang proporsional, kita bisa tekan kontrol. Sambil tekan kontrol, kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, ini ukurannya akan sama. Kita bisa warnai. Untuk menghilangkan outline-nya ini, kita bisa klik kanan pada bagian silang ini ya. Otomatis outline-nya ini akan terbuang. Lalu ini ada ellipse tool. Ellipse tool ini untuk membuat lingkaran seperti ini, atau dengan ukuran proporsional atau presisi, kita bisa tekan kontrol. Kemudian tool selanjutnya ini polygon tool untuk membuat objek polygon ya, seperti ini ya. Kita bisa tambahkan titiknya di sini. Selanjutnya ini text tool untuk membuat teks. Seperti ini. Tool selanjutnya yang sering kita gunakan ini ada drop shadow untuk membuat bayangan ya. Misal kotak ini, saya mau membuat bayangan di belakangnya, kita bisa klik kemudian tarik seperti ini. Ini sudah ada bayangannya ya. Atau kita bisa ubah posisi bayangannya di preset, kemudian sesuaikan saja dengan bayangan yang kita inginkan. Tool selanjutnya transparency tool. Transparency tool ini untuk membuat objeknya ini menjadi transparan ya. Misalnya ini
kita buat transparan, kita klik transparency tool, kita bisa klik kemudian tarik ya, seperti ini. Ini kan yang transparan di bagian sampingnya. Kalau kita mau transparan semuanya, kita pilih uniform transparency ya. Nah, seperti ini kita bisa ubah tingkat transparannya. Atau foto ini kita mau transparansi. Kemudian ini ada color eye drop, ini untuk mengidentifikasi sebuah warna. Misal warna ini kita tidak tahu warna secara spesifik ini warnanya apa, rumus warnanya, kita bisa gunakan ini ya, color eye drop. Kita klik kemudian kita arahkan ke warna yang kita inginkan seperti ini, kemudian kita warnai di objek yang kita mau warnai seperti ini ya. Contohnya lagi, kita mau ambil warna sampelnya warna pink ini ya, dan bisa warnai di sini. Nah, kemudian contoh lagi, saya punya sampel warna seperti ini. Kita mau identifikasi warnanya ya, kita pilih color eye drop, kemudian klik di bagian warnanya, lalu kita warnai objek yang kita mau warnai seperti ini ya. Selanjutnya ada interactive fill tool. Interactive fill tool ini untuk membuat warna gradasi. Misalnya warna ini mau kita gradasikan ya, kita klik kemudian kita tarik ke samping, kita ubah warna putihnya dengan warna ini misal. Ini kan sudah terbentuk gradasi warna. Atau kalau kita mau menambahkan titiknya, kita bisa klik 2 kali seperti ini, kita ubah warnanya seperti itu ya. Lalu ini ada smart fill tool. Smart fill tool ini untuk mewarnai objek yang tidak bisa kita warnai dengan warna biasa ya, atau maksud saya tidak bisa kita warnai dengan cara manual. Kita bisa menggunakan smart fill tool seperti ini. Contohnya, saya membuat sebuah lingkaran di sini, 2 lingkaran di sini. Saya ingin mewarnai di bagian tengah-tengahnya sini. Kita bisa menggunakan smart fill tool ya, seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik di bagian tengah sini. Nah, smart fill tool ini biasa dipakai untuk membuat logo supaya lebih cepat dalam kita mengerjakan desain ya. Misalnya saya membuat logo MU ini, saya mau mengambil objeknya di bagian sini saja. Kita gunakan smart fill tool, lalu kita klik seperti ini ya. Ini akan membentuk objek baru. Kita seleksi semua, kita tekan shift kemudian klik objek mana yang kita mau ambil ya, seperti ini. Masih ada yang kurang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dalam berdesain kita perlu mengetahui shortcut yang sering digunakan di CorelDRAW ini ya. Misalnya untuk menduplikat sebuah objek, kita gunakan Ctrl D, dan juga shortcut yang lainnya. Videonya saya sertakan di bagian pojok ini ya, kalian bisa klik linknya. Lalu yang tidak kalah penting juga yaitu cara save dan juga ekspor. Kalau cara save, kalian tinggal tekan Ctrl S atau pilih file kemudian save dan taruh di folder yang kalian mau taruh. Lalu ada ekspor. Ekspor ini untuk output dari desain yang telah kita buat. Misal kita mau ekspor ini, kita taruh aja di tengah di dalam artboardnya ya. Kita pilih ekspor atau Ctrl E.
Kalian kasih nama misal send. Lalu ini adalah formatnya, format yang dihasilkan misal JPEG atau PNG. Saya pilih JPEG atau format gambar, kemudian pilih ekspor. Nah, di sini sudah ada pengaturannya. Kualitasnya mau kita bikin paling tinggi juga bisa, tapi ukurannya akan semakin besar. Seperti ini ya. Kita bisa pilih OK. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari CorelDRAW, basic CorelDRAW. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika bermanfaat, dan juga like, comment, dan subscribe.